رحمه الله وينبه الله أن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت ولم يطف قبله أنصت واسمع وعقل رحمه الله أنصت واسمع وعقل رحمه الله أنصت واسمع وعقل لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat Hayya 'alas salat Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Firman Allah dalam surat Al-Imran 185, Bismillahirrahmanirrahim.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut memberitahukan kepada kita bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Selain itu, setiap perbuatan akan diberi balasan, dan setiap orang akan menerima balasan yang baik, yaitu surga, atau balasan yang buruk, yaitu neraka. Siapapun yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang semu, sementara dan memperdaya. Ada kalanya seorang diberi kesenangan hidup, kemudian ia mati dan meninggalkan segala kesenangan di belakangnya. Kemudian ia akan berakhir di surga kalau ia beriman dan beramal soleh, atau akan berakhir di neraka kalau ia mati dalam keadaan kafir dan membawa berbagai macam dosa. Sidang salat Jumat rahimahumullah, sehubungan dengan kematian yang akan mendatangi kita setiap orang secara tiba-tiba, maka sebagai seorang yang berakal, hendaknya kita telah mempersiapkan segala sesuatu yang sejak dini untuk menghadapi kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Muttafaqun alaih. Setiap seorang muslim yang bermalam selama 2 malam, maka ia wajib untuk meletakkan wasiatnya di sisinya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis tersebut memberitahu bahwa setiap orang tidak boleh lengah dari saat kematiannya, karena ia merasa sehat dan kaya, karena kematian akan datang secara tiba-tiba. Kalau seorang tidak mempunyai perbekalan yang cukup, maka ia akan rugi di akhiratnya. Nabi Muhammad SAW pernah memegang bahu Ibnu Umar seraya berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini sebagai seorang asing atau sebagai seorang yang berkelana. Maksudnya, janganlah engkau merasa aman ketika di dunia dengan memperbanyak kekayaan dan hidup foya-foya, sehingga engkau lalai dengan kehidupan di akhiratmu. Karena kehidupan di dunia adalah sementara, sedangkan di akhirat adalah hidup yang kekal abadi. Seorang yang hidup di dunia ibarat seorang musafir berkelana yang berada di suatu kota untuk sementara waktu. Selanjutnya, ia akan kembali ke tempat tinggalnya yang permanen, karena di kota yang ia kunjungi, ia tidak mempunyai keluarga maupun tempat tinggal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza amsayta fala tanzil as-sabah, wa idza asbahta fala tanzil al-masa, wa khudh min sihatika limaradik, wa min hayatika limautik." Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu tibanya pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu tibanya sore hari. Pergunakanlah kesempatan di waktu sehatmu sebelum tiba saat sakitmu, dan pergunakanlah kesempatan di waktu hidupmu sebelum tiba saat kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Umar adalah seorang pemuda yang pernah menerima didikan Nabi Muhammad SAW dari sejak usia balita,
sehingga ia selalu hidup sederhana dan hati-hati demi untuk kehidupannya di akhirat. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nasihat Nabi Muhammad SAW di atas memperingatkan kita tentang tibanya saat kematian yang mendadak. Karena itu setiap orang diingatkan untuk memikirkan kematian setiap saatnya agar ia bersiap-siap sejak dini, sehingga dia tidak menyesal bila saat kematiannya tiba. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an, hal tantadiruna illa fakrun musim, au ghaniyun mu'in, au maradun musim, au mautun yudhis, au dajjal, fasyarrun ghaibun yuntadaru awisa'atu wassa'ah, adha wa amal." Yang artinya kerjakanlah segera berbagai amal kebaikan sebelum tibanya 7 perkara. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua kesewenang-wenangan, yang ketiga yaitu sakit, yang keempat yaitu lansia atau lanjut usia, yang kelima yaitu kematian, yang keenam yaitu datangnya Dajjal, dan yang ketujuh kesulitan dan hari kiamat. Adapun hari kiamat adalah kesulitan yang sangat pahit. Maksud hadis tersebut adalah setiap mukmin dianjurkan segera memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebajikan sebelum tibanya 7 kesulitan tersebut. Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aksiru min dzikriha dinil ladzat wa huwal maut." Perbanyaklah mengingat segala kelezatan, yaitu kematian. Maksud hadis tersebut adalah setiap mukmin dianjurkan selalu mengingat tibanya saat kematiannya dengan memperbanyak dan mempersegera berbagai amal soleh serta bertaubat dari berbagai dosa, karena kematian adalah pelenyap segala kelezatan. Demikianlah fatwa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masih di bulan Syawal semuanya senantiasa diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan barokah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solihah, dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman hadatha bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ainun binawar dan udhulun bikholat amma ba'ad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma zahara wa ma badan, wa hafizu ala ta'ati wa hudurul jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikati kursi, wa qala ta'ala wa lam yazaka ilan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammimin al asbatil kiram wa an sa'iri
بنبيك أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك اجعل لأحد منهم في قلوبنا ظلاما ونجنا بحكمهم من أحوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعطي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واهد ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطية. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمنهى وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم